Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fabrian Royhart tadi dengan NIM 024, Fitria Sari dengan NIM 026, Lailatul Fitriah dengan NIM 030, dan Rizal Wijaya Kusuma dengan NIM 038. Di sini kami akan membahas tentang strategi pembelajaran model discovery atau berbasis penemuan. Poin-poin yang akan kami bahas yaitu berupa pengertian, tujuan, karakteristik, kelebihan, kelemahan, dan langkah-langkah model pembelajaran berbasis penemuan. Yuk langsung saja kita masuk ke materi. Strategi pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada sesuatu. Kesimpulan, discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Dengan kata lain, para peserta didik diharuskan menemukan prinsip dan hubungan yang sebelumnya tidak diketahuinya yang merupakan akibat dari pengalaman belajar yang telah diatur secara cermat dan seksama oleh guru. Tujuan dari metode discovery learning menurut Brenner adalah hendaklah guru memberikan kesempatan pada muridnya untuk menjadi seorang problem solver, seorang saintis, historian, atau ahli matematika. Melalui kegiatan tersebut, siswa akan menguasainya, menerapkan, serta menemukan hal yang bermanfaat bagi dirinya. Karakteristik discovery learning: mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Yang kedua, berpusat pada siswa. Yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya, kelebihan penerapan discovery learning. Yang pertama, membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses kognitif. Usaha penemuan merupakan kunci dalam proses ini. Seseorang tergantung bagaimana cara belajarnya. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian dan ingatan, juga transfer. Yang ketiga, menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Yang keempat, metode ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri. Yang kelima, menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. Yang keenam, siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik. Yang ketujuh, membantu mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi proses belajar yang baru. Yang kedelapan, mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. Yang kesembilan, mendorong siswa berpikir, intuisi, dan merumuskan hipotesis sendiri. Yang ke-10, situasi proses belajar menjadi lebih terangsang. Selanjutnya, proses belajar meliputi sesama aspeknya siswa menuju pada pembentukan manusia yang seutuhnya. Kemudian yang nomor 12, meningkatkan tingkat penghargaan pada siswa. Dan yang terakhir, dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu. Selanjutnya, kelemahan penerapan discovery learning. Discovery learning menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir atau mengukuhkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Discovery learning tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Harapan-harapan yang terkandung dalam discovery learning ini dapat buyar berhadapan dengan siswa
dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama. Kemudian, pengajaran discovery learning lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Kemudian, pada beberapa disiplin ilmu, misalnya IPA, kurang fasilitas untuk mengukur gagasan yang dikemukakan oleh para siswa. Kemudian, tidak menyediakan kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan oleh siswa karena telah dipilih terlebih dahulu oleh guru. Selanjutnya, fase-fase model pembelajaran berbasis penemuan. Yang pertama yaitu menemukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan identifikasi karakteristik siswa, meliputi kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, memilih materi pembelajaran. Yang keempat, menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif dari contoh-contoh generalisasi. Kemudian yang kelima, mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas, dan sebagainya yang dipelajari siswa. Kemudian yang keenam, mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik, sampai ke simbolik. Kemudian yang ketujuh, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Nah, dari pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pembelajaran penemuan ini, siswa didorong untuk belajar sendiri melalui keterlibatan aktif dengan suatu konsep dan prinsip tertentu. Guru yang mendorong siswa agar mempunyai pengalaman dan eksperimen dengan memungkinkan mereka menemukan konsep dan prinsip untuk diri mereka sendiri. Pembelajaran penemuan ini memiliki kelebihan, diantaranya membangkitkan keingintahuan siswa, memotivasi siswa untuk terus menemukan jawaban, siswa mempunyai kesempatan berlatih menyelesaikan soal, dan mempertajam berpikir kritis secara mandiri. Di samping kelebihan yang ada, pembelajaran penemuan ini juga memiliki beberapa kelemahan, seperti menghasilkan kesalahan, membuang-buang waktu, dan tidak semua siswa dapat melakukan penemuan yang mereka cari. Demikianlah tentang strategi pembelajaran berbasis penemuan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.